Pak Dewan, diuji nggak? Diuji kali lah, berat kali pengujianmu kan. Ini di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Hati-hatilah kau bang. Anggota dewan itulah terakhir yang nanti masuk surga itu. Ya bener bang. Apalagi sampai 3 periode. Wih, lama kali lah nunggunya itu. Maka manusia nggak berhak menilai manusia. Paling jijik aku nengok kalau ada manusia suka menilai manusia. Jangan sok jadi panitia akhirat lah kita. Jijik kali aku nengoknya, iya. Hidup nih nggak usah sok jadi panitia akhirat lah. Orang jadi panitia tablik akbar aja. Nggak keluar-keluar minumku dari tadi. Mau pikir nggak haus aku ini. Dari tadi ku biarkan makin menjadi-jadi ku tengok. Iya. Mau ku ambil sendiri tapi jauh. Cemana itu? Yang mana? Cemana aku minumnya gitu botol semua? Ya Allah. Masya Allah. Udah letak aja dulu bang. Nanti saya minum insya Allah. Dulu. Ya nih. Ya. Ini minum aja. Nggak ada kuenya. Allah Akbar. Makasih ya. Insya Allah. Allah yang tahu amal kita. Jadi hidup ini nggak usah sok menilai amal orang lah. Ya. Bu, nggak usah sok menilai orang lain, nilai aja diri kita. Belum tentu, maaf, kita menilai orang, kita lebih baik daripada dia. Hari ini kita suka kali menilai orang, padahal kita belum tentu lebih baik daripada yang kita nilai. Ya, nih, maaf, ini Ustadz Ucai, rupanya apa lebih baik daripada yang dengerin? Belum tentu. Nih, yang ngomong ini belum tentu lebih baik daripada yang denger. Bisa jadi yang denger ini jauh lebih parah. Enak kali kau aku yang bercakap, aku pula yang rugi kau buat. Nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji bareng semuanya, semoga kita dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menonton atau mereaction sebuah video, yaitu ceramah Ustadz Ucai, yang mana ceramahnya adalah sangat mengikuti dengan perkembangan zaman. Kita sangat menontonnya tidak bosan dan banyak ilmu yang bermanfaat yang dapat kita ambil dari ceramah-ceramah beliau. Mari kita simak videonya, ambil manfaatnya, hilang keburukannya. Semoga yang kita nonton ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mari kita simak video selengkapnya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tidak pernah terlepas dari yang namanya ujian, Bapak Ibu. Betul? Betul nggak? Ibu hidup diuji nggak? Ibu hidup diuji nggak? Kok kompak kali kalian? Udah berat kali rupanya ujian kalian itu di rumah. Bayar rumah. Ujian Pak, cicilan Pak Haji nih ya, cicilan ini ya, bayar rumah. Hidup ini ujian. Ibu diuji, bapak diuji nggak Pak? Mak, kuat kali kau, berat kali ujianmu, berarti ngadepi mak lampir nih di rumah ya. Kau diuji Pak, kau diuji Bu. Pak Haji Sarul diuji nggak Pak Haji? Diuji. Pak Babin diuji nggak? Pak Dewan diuji nggak? Diuji kali lah, berat kali pengujianmu kan. Ini di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Hati-hatilah kau bang. Anggota dewan itulah terakhir yang nanti masuk surga itu. Ya bener bang. Apalagi sampai 3 periode. Wih, lama kali lah nunggunya itu. Tapi insya Allah beliau ini anggota dewan yang soleh. Amin. Pak Dewan diuji, pejabat diuji, pengusaha diuji, Ustadz Ucai diuji tidak? Apa ujianku Bu? Nih ujianku nih. Fotoku nih, sepanduk nih. Ini jangan kau pikir nggak ujian ini bang. Ini ujian. Hari ini kita bangga. Fotoku terpampang di depan, terpampang di sini. Bangga kita.
Terus ujiannya di mana Ustadz? Ujiannya nanti habis acara berebut orang ngambil untuk tutup kandang ayam rumah dia. Ini ujian ini. Nanti datang kemari lagi betai-tai muka aku nanti tuh. Ini ujian. Maka hidup ini ujian Bapak Ibu. Maaf, kalau kau hidup ndak mau diuji Pak, nggak usah hidup. Selesai. Loh, hidup ini pilihan kok. Kalau siap menghadapi ujian, silakan kau hidup. Kalau kau hidup nggak mau diuji, nggak usah kau hidup. Karena ini janji Allah Pak. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Tidaklah kau jadikan mati dan hidup itu adalah sebagai ujian, kata Allah. Ujian. Liyabluwakum ujian. Makanya kata Dr. Sulaiman Al-Asqar, ada kitab namanya Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir. Kalimat liyabluwakum itu Bapak Ibu artinya ujian. Dan maaf, ujian ini hanya bisa dirasakan bagi orang-orang yang punya iman. Jelas? Bu, ujian ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman. Kalau orang hidup Pak nggak punya iman, maka dia tidak akan merasa kalau hidup ini ujian. Inilah ciri-ciri orang yang hidupnya suka-sukanya aja. Siapa orang yang hidup suka-sukanya? Ustadz ceramah dia berkipas, itu suka-sukanya aja itu. Ustadz ceramah dia merokok, itu suka-sukanya itu. Nggak apa-apa, lanjut aja merokok. Tapi siapa yang aku ceramah dia merokok, aku doakan mulut dia terbakar ya. Wah, aku geram aja aku. Kau pikir nggak masam mulutku dari tadi ya? Maka hidup ini ujian hanya bisa dirasakan oleh orang yang punya iman. Tapi kalau orang hidup dia tidak ada imannya, maka dia tidak akan pernah merasa hidup ini sebagai ujian. Itulah orang yang suka-sukanya aja hidup. Hayya 'alas shalah. Pura-pura tungki kupingnya. Pura-pura peka telinganya, seakan-akan tak mendengar panggilan azan. Hayya 'alal falah. Pura-pura lumpuh kakinya. Tapi begitu diumumkan Pak LPM besok dana bansos datang, cepatnya datang. Untuk Allah pura-pura lumpuh, untuk Allah pura-pura budak. Tapi kalau untuk dunia cepat dia bang. Ini orang yang maaf hidup suka-suka, ngaku beriman tapi nggak merasa hidup ini sebagai ujian. Hati-hati. Jangankan kita manusia Bang Haji, wong Nabi dan Rasul saja diuji kok. Betul apa ya? Nabi sama Rasul diuji. Apalagi kita orang apa nama kampungmu nih? Hah? Orang pesona. Orang pesona namanya ini. Betul-betul lah Bu. Orang apa ini? Bukit Pesona. Nah ya itulah dialah. Wong Nabi dan Rasul aja diuji apalagi sini. Orang pesona Bukit Batakan pasti diuji. Bener ya? Bu, ujian. Ujian ada, Nabi pun ngerasakan ujian kok. Mana buktinya tuh? Nabi Adam. Adam kenal Adam. Adam kenal. Adam laki si Inul. Nabi Adam itu mah apa Bu? Ujiannya berat. Apa Ustadz? Tengok. Dikeluarin dari surga tuh. Gara-gara makan buah khuldi. Karena istrinya yang selalu mengajak dia itu. Makanya maaf Pak, godaan terberat itu ternyata bukan dari setan. Kadang-kadang istri awak pun lebih macam setan kelakuannya. Allazi waswisu fi
Setan tuh memberikan rasa was-was ke dalam dada manusia. Sudah dibilang sama Allah, Adam, wala taqrabu hadhihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Adam, jangan kau dekati pohon ini Adam, nanti kau termasuk orang yang zalim. Ini yang ngomong Allah. Adam dengar, siap ya Allah, amanlah. Iblis dengar. Iblis godain Adam. Adam, yuk metik buah khuldi yuk. Oh, nggak bisa Iblis. Nggak bisa Iblis. Kenapa Adam? Allah jangankan untuk memetik, mendekat pun aku dilarang sama Allah. Nanti aku termasuk orang yang zalim Iblis. Oh gitu Adam, iyalah. Oke. Adam nggak berhasil digoda, datangin Hawa. Hawa kenal? Hawa. Oh, orang simpang situ. Iblis Pak, datengin Hawa. Hawa, ya Iblis, di sana tuh ada pohon namanya pohon khuldi, cakep pohonnya, buahnya paten. Hawa, terus ajak Adam memetik buah khuldi. Oke, digoda Pak. Hawa datengin Adam. Bang Adam, jalan-jalan yuk Bang Adam. Kemana Hawa? Nengok pohon khuldi Bang Adam. Enggak, Allah sudah larang Hawa. Jangankan nengok, deket pun enggak boleh. Ayolah Bang. Enggak. Bang, enggak. Abang katanya sayang sama adek. Abang bakal nuruti apa maunya adek. Ah, itulah perempuan tuh Pak. Air matanya itu ditipunya kita. Air mata buaya betina. Kalau sudah air matanya keluar, mak goyang hati kita sebagai laki-laki Pak. Apa kata Adam? Baik Hawa, tapi ingat ya, cuma nengok aja. Oke Bang Adam. Datang Pak. Ditengoknya buah khuldi itu, tertarik Hawa. Bang Adam petik yuk. Wah, kan inilah mulut kau, nggak bisa dipercaya. Makanya itu Pak, perempuan ini payah. Aku aja sama biniku nggak terlalu percaya aku kalau dia ngajak-ngajak belanja. Iya Pak, perempuan sama laki-laki ini lain Pak. Kalau perempuan nyari satu barang 9 toko nggak dapat. Tapi kalau laki-laki sebaliknya 9 barang 1 toko selesai. Itulah jijiknya aku itu. Kalau udah dibawa belanja suntuk awak. Nanti ngajak pulang cepat lah. Mialah diajak sekali-sekali aja payah kau. Marah dia. Nih perempuan nih. Hawa janjinya cuma nengok tapi tertarik. Ada marah. Tadi janjinya cuma nengok. Hawa ini mau kau petik, tolonglah Bang. 1 aja. Janji aku Bang. Habis ini pulang kita Bang. Udah cepatlah kau. Kalau mau ngambil cepat nanti ketahuan Allah kita. Dipetik Pak. Adam pun terikut. Dipetiknya buah khuldi. Dimakannya buah khuldi itu nyangkut di tenggorokan Adam. Itulah katanya jadi jakun. Masya Allah. Kata orang itulah asal mula jakun tuh. Nyangkut di tenggorokan buah khuldi itu. Makanya laki-laki kan ada jakunnya. Coba pegang Pak. Bapak ada jakunnya nggak? Kalau nggak ada ganti Pak. Pakai jilbab lah. Nah, cuman perempuan yang nggak ada jakunnya. Kalau Bapak nggak ada jakunnya, takutku perempuan pula Bapak salah kostum Pak. Nyangkut tuh di sini. Ketahuan nama Allah. Ketahuan sama Allah kena OTT, operasi tangkap tangan. Adam masih nyangkut di tenggorokan, ketahuan. Hawa karena sudah saking nafsunya nengok buah khuldi, tenggorokan lewat makan buah khuldi. Nyangkut. Nyangkut di situ. Syukur nyangkutnya di situ. Kalau di dengkul kan payah kita Pak. Lah benar ya.
Ketahuan sama Allah, Allah marah. Apa kata Allah? Keluar kalian dari surga. Udah enak kita Pak dulu hidup di surga. Gara-gara perempuan. Nih, gara-gara kau lah, tau kau. Keluar kami dari surga. Udah enak-enak kita dulu Bang Haji di surga itu Bang Haji. Gara-gara orang inilah keluar kita. Heran aku. Jangan gitulah kau Bu. Jangan kau pikir jadi suami ini enak, tau kau. Di suami ini capek, betul nggak? Jawab Pak, kau bela kau malam ini. Aku tahu wajahmu wajah-wajah suami teraniayanya ini, tengok ini. Ini wajah-wajah memikirkan angsuran bulan depannya ini. Jangan kau pikir jadi suami itu enak, betul Pak? Setengah mati, tahu kau. Geram kali aku. Orang ini kalau nggak diginikan nggak sadar Pak. Makin merajalela nanti. Jangan kau pikir jadi suami itu mudah Bu. Dunia kami mencari nafkah, akhirat kau kami pertanggungjawabkan. Tahu kau? Cari nafkah pagi, siang, malam, panas nggak tahu panas, hujan nggak tahu hujan. Demi siapa? Demi kau dan si buah hati. Pergi pagi pulang petang, kadang-kadang nggak pulang-pulang. Rupanya buka cabang, cocok nggak pulang-pulang. Ini orang kayak gini. Makanya tuh jangan kau pikir jadi suami ini enak. Maaf, maaf dengar ya Bu. Nih khusus yang punya suami, yang janda diam-diam aja ya. Tuh jadi suami, maaf, suamimu pergi dari rumah dalam keadaan hidup untuk mencari nafkah. Maaf, ada jaminan nggak suamimu pulang ke rumah dalam keadaan hidup? Ada nggak jaminan? Kok diam kau? Suamimu keluar dari rumah mencari nafkah, ada nggak jaminan dalam keadaan hidup dia kembali ke rumah? Nggak ada Bu. Makanya kau jaga lakimu, kau muliakan suamimu, jangan sampai kau timbul penyesalan. Nanti kalau dikasih tahu begitu Pak, ada jawabannya. Tengok-tengok suaminya lah Ustadz. Suami yang kayak mana Ustadz? Halo Ustadz. Jijik kali aku nengoknya. Iya. Baik buruknya istri itu kan tergantung suami Ustadz. Enak kali kau bercakap. Nggak ada. Nggak setuju aku. Baik buruknya istri bukan tergantung suami. Nggak ada itu. Aku nggak setuju itu. Kenapa Ustadz nggak setuju kalau baik buruknya seorang istri tergantung suami? Tengok tuh. Fir'aun kenal Fir'aun? Fir'aun. Fir'aun itu kelakuannya kalah iblis dibuat Bang. Iblis angkat jempol sama Fir'aun. Apa kata iblis? Paten kopir. Fir'aun mantap kopir. Kenapa iblis? Si iblis-iblisnya aku Pir. Gitulah kira-kira. Udah dengar aja kau, dengar. Si iblis-iblisnya aku Pir, kata iblis. Nggak pernah aku ngaku Tuhan. Kau manusia ngaku Tuhan. Paten kau Pir. Coba. Fir'aun ngaku Tuhan, kelakuannya lebih parah dari iblis. Punya istri, istrinya solihah Bang, namanya Asia. Siapa? Asia. Lakinya zalim kepada Allah, tapi istrinya solihah, berbakti kepada Allah. Coba, tuh suaminya buruk, istrinya solihah. Buktinya apa tuh? Istri nggak tergantung suami. Jelas kau? Jelas kau? Dah. Ada lagi contoh? Ada. Siapa Ustadz? Nuh alaihi salam. Soleh dia. Taat kepada Allah. Punya istri. Durhaka kepada suami. Zalim kepada Allah. Lakinya baik tapi istrinya zalim. Berarti kan baik buruknya istri tidak tergantung kepada suami Bang. Ini tergantung kesadaranmu Bu sebagai seorang istri.
Mau kau siapapun dan apapun jabatanmu serta mau berapa banyak pun hartamu dibandingkan harta suami, yang namanya yang namanya istri kedudukannya tetap makmum. Jelas? Bu, makmum taat sama Ustadz, tapi kan kadang-kadang imam salah. Kalau imam salah jangan kau marah, jangan kau tinggal, namanya imam. Di masjid sini pernah nggak imam salah? Pernah nggak? Kalau imam di sini salah, kau marah apa kau ingatkan? Ngingatkannya baik-baik nggak? Cemana ngingatkannya? Begitulah cara mengingatkan imam. Kalau imammu agak meleang sikit, agak keluar jalur sikit, jangan kau marah, tapi ingatkan, doakan, ya Allah, bukakanlah pintu taubat untuk suamiku, ya Allah. Bukakanlah, ampunkanlah dosa-dosanya, bukakanlah pintu taubatnya, ya Allah. Kalau nggak bisa kau bukakan pintu taubatnya, bukakanlah pintu kuburnya, ya Allah. Kan enak. Doa. Jangan pala kau berantem. Maka berat, Bu. Adam sama Hawa tergoda, keluar kau dari surga, kata Allah. Oh, tercampak orang dua ini, terpisah jauh Adam sama Hawa. Jauh terpisah, lama nggak ketemu. Adam kangen, Hawa rindu. Bu, Adam kangen Pak, Hawa rindu Pak. Lama nggak ketemu, tahu-tahu di padang Arafah, nggak sengaja ketemu. Dari jauh ditengok sama Adam, ini kayaknya Hawa ini. Hawa pun gitu, kok kayaknya ini Adam ini. Dipanggil Adam si Hawa. Hawa! Tengok betul-betul. Kan Adam ini, kata Hawa. Hawa nyaut, Bang Adam! Gitulah kira-kira. Hawa, Bang Adam, kangen kali aku Hawa, aku pun kangen Adam. Jadi semana jumpa tengah kita? Jumpa tengah orang itu Pak. Yang satu lari dari ujung, yang satu lari di ujung. Jumpa tengah. Waktu lari nak jumpa tuh, keluar soundtrack Indian. Begitu ini jijik kali aku, jontek kali dia. Begitu jumpa Adam sama Hawa, apa kata Adam? Tujhe dekha to ye jana sanam. Hawa tak mau kalah. Pyare ho kange diwana sanam. Ha 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 ha. Dua-dua naik Pak. Naik kemana? Naik ke Jabal Rahmah, berdoa minta ampun kepada Allah. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Jadi ingat, ketemunya Adam sama Hawa itu Bu, bukan di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu tempat doanya Adam sama Hawa. Ketemunya di padang Arafah. Jangan sampai kita salah ngaji. Jelas? Jelas? Ini pikir orang tuaku kawan orang tuh. Dah ya Bu ya, maka hidup ini ujian. Allah memberikan ujian sama kita. Ingat, bukan karena Allah benci atau tidak suka sama kita Pak. Allah memberikan ujian kepada kita, ayyukum ahsanu amala, karena Allah pengen tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Baiklah sahabat ngaji bareng semuanya, alhamdulillah kita sudah menonton yaitu video ceramah Ustadz Ucai.
luar biasa sekali beliau dengan berceramah mengikuti perkembangan zaman. Artinya adalah cocok sekali bagi kita yang ingin mendengar ceramah agar tidak bosan, maka dengarlah ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Ucai. Nah, beliau ini adalah salah satu dai atau penceramah dari Batubara. Ketika kita mendengar hampir sama ceramahnya dengan Ustadz Das'an Latif, tapi beliau berceramah lebih ke mengikuti perkembangan zaman. Dan begitu juga dengan Ustadz-Ustadz atau penceramah-penceramah yang lainnya. Ketika saya mendengar yaitu satu ceramah dari Ustadz Ucai, bahwa beliau menyebutkan beberapa hal dalam ceramahnya, saya teringat yaitu satu hal yang disebutkan kalau tidak salah di dalam kitab Majelis Saniyah. Di situ diceritakan yaitu Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri ini adalah ketika memberikan tausiah kepada jamaahnya. Ketika memberikan tausiah kepada jamaahnya, maka orang yang mendengarkannya ini hatinya terasa hangus, sampai-sampai ada orang yang meninggal diceritakan. Nah, begitu mungkin beliau dalam menyampaikan dakwahnya, menyampaikan ceramahnya, nasihatnya, beliau adalah sangat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mendengarkannya ini orang yang beriman juga, sehingga apa yang dengarnya terasa tersusuk ke dalam hatinya. Apa yang dengarkan bahwa benar-benar tersusuk di dalam hatinya, benar-benar mereka rasakan. Nah, itu mungkin ada cerita-ceritanya lagi yang saya ingat, mungkin panjang ceritanya, di dalam kitab Majelis Saniyah yaitu Zunnun al-Misri. Tapi kali ini kita akan melihat bagaimana keikhlasan yang disebutkan oleh Zunnun al-Misri. Nah, keikhlasan sejati merupakan 3 ciri utama dari Imam Zunnun al-Misri. Nah, maka beliau menyebutkan tanda-tanda orang yang ikhlas adalah ada beberapa tanda. Maka di sini ada 3 tanda orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Yang pertama adalah kesamaan antara pujian dan celaan, disebutkan oleh Zunnun al-Misri. Orang yang tidak ikhlas tidak terpengaruh oleh pujian atau celaan manusia. Baginya adalah penilaian manusia tidak penting. Nah, itulah Zunnun al-Misri. Penilaian manusia tidak penting. Nah, dibandingkan dengan penilaian Allah. Nah, Zunnun al-Misri ketika orang memujinya itulah dianggap tidak penting. Dibandingkan dengan pujian Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita dipuji oleh manusia. Wah, ustadz ini. Nah, beda dengan kita adalah dipuji oleh manusia, merasa bangga, merasa terharu. Nah, itulah pujian manusia. Nah, beda dengan kita. Tapi kalau Zunnun al-Misri adalah ketika dipuji, beliau kesamaan antara pujian dan celaan. Artinya ketika dipuji, beliau tidak penting dibandingkan dengan pujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, Zunnun al-Misri menyatakan bahwa salah satu tanda keikhlasan adalah ketika seorang merasa sama saja antara pujian dan celaan oleh orang lain. Nah, bagaimana dengan kita bandingannya? Kita dicela bangga, ketika kita dipuji bangga, ketika kita dicela merasa marah. Nah, itulah perbedaan dalam diri kita. Mungkin kita belum sampai tingkatan Zunnun al-Misri. Nah, yang selanjutnya adalah yang kedua, melupakan amal yang telah dilakukan. Nah, orang yang yang sangat ikhlas melakukan amal baik yang telah mereka lakukan, mungkin mereka tidak akan mengingatnya lagi dengan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Mungkin kita ada sedikit jabatan yang kita miliki, kita lakukan, kita mampu melakukan hal itu supaya bisa dipuji oleh manusia. Nah, itulah perbedaan dengan Zunnun al-Misri. Tetapi beliau adalah melupakan amalan yang telah dilakukan. Kita pernah melakukan kebaikan, kita ungkit-ungkit, itu pernah saya lakukan, di tahun ini pernah saya lakukan, ini kebaikan ini pernah saya lakukan, kita ungkit-ungkit. Itu tujuannya apa? Mungkin itu ada pada diri kita masing-masing jawabannya. Nah, yang ketiga kata Zunnun al-Misri adalah fokus pada akhirat. Nah, fokus pada akhirat. Bagaimana kita fokus pada akhirat? Yaitu ketika kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini karena semata-mata karena akhirat. Nah, ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ikhlas selalu mengharapkan pahala dan balasan dari Allah. Nah, karena kita fokus kepada akhirat, bukan karena di dunia, bukan karena untuk mendapatkan pujian di dunia. Nah, mereka mengerti bahwa pahala atau balasan yang terbaik adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian manusia.
Nah, bila kita sudah mengetahui tanda-tanda yang disebutkan oleh Zunnun al-Misri, coba kita renungkan kembali pada diri kita, apakah kita punya sifat-sifat tersebut yang disebutkan oleh Zunnun al-Misri, sehingga kalau kita ada sifat-sifat tersebut, semoga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena kita ingin dipuji oleh manusia, tidak perlu kita dipuji oleh manusia. Nah, semoga kita mendapatkan keridhaan Allah taala, keampunan Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan, Allah meridhai. Semoga berkah yang kita lakukan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat terutama bagi saya sendiri dan umumnya bagi semua sahabat-sahabat ngaji bareng semuanya. Alhamdulillah, insyaallah, dan ini kita akan melanjutkan yaitu part 2-nya nanti insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.